Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Epi Paslina. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan definisi uji Levene. Dalam statistik, uji Levene adalah statistik inferensial yang digunakan untuk menilai kesetaraan varian untuk dua atau lebih kelompok. Beberapa prosedur statistik umum mengasumsikan bahwa varians populasi tempat sampel berada diambil sama. Tes Levene menilai asumsi ini menguji hipotesis nol bahwa varians populasi adalah sama, disebut homogeneous varians atau homoscedasticity. Jika nilai yang dihasilkan dari uji Levene kurang dari beberapa tingkat signifikansi, biasanya 0,05. Perbedaan yang diperoleh dalam varian sampel tidak mungkin tidak berdasarkan pengambilan sampel acak dari populasi dengan varians yang sama. Dengan demikian, hipotesis nol varians yang sama ditolak dan disimpulkan bahwa ada perbedaan antara varians dan populasi. Uji homogeneous adalah suatu ujian dilakukan untuk mengetahui bahwa kedua atau lebih sampel berasal dari populasi dari sama homogeni. Dalam buku yang ditulis Sutjana 2005-250, uji homogeneous dapat dilakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Uji Levene merupakan metode pengujian homogenitas varians yang hampir sama dengan uji Bartlett. Perbedaan uji Levene dengan uji Bartlett yaitu bahwa data yang diuji dengan uji Levene tidak harus normal, namun kontinu. Yang kedua, kegunaan uji Levene yaitu yang pertama, untuk menilai kesetaraan varian untuk variabel yang dihitung untuk dua atau lebih kelompok. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Sedangkan yang ketiga, hipotesis uji Levene pada 1960 digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Levene merupakan uji alternatif dari uji Bartlett. Jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih digunakan. Hipotesis yang digunakan pada uji adalah sebagai berikut. H0 di mana varians pertama sama dengan varians kedua sama dengan tak sehingga sama dengan varians K. HI di mana varians I tidak sama dengan varians J untuk setidaknya satu panjangnya IJ. Pada uji Levene, hipotesis nol menyatakan tidak terdapat perbedaan varians di antara populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat paling tidak sepasang varians populasi yang berbeda. Violet 2019-150 menyatakan sebagai berikut. Levene's test does null hypothesis. The variance in different groups are baik. Untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya adalah pemateri kedua atas nama Desi Nur Aziza. Baik, di sini saya akan lanjutkan materinya rumus uji Levene.
Di sini rumusnya adalah L sama dengan NA dikali XA dikurang XABC berpangkat 2 ditambah NB dikali XB dikurang XABC berpangkat 2 ditambah NC dikali XC dikurang XABC berpangkat 2 dibagi K kurang 1 bagi sigma D ditambah sigma E ditambah sigma F dibagi N kurang K. Nah, selanjutnya asumsi dasar dari uji Levin yaitu data uji Levin tidak harus berdistribusi normal, namun harus berdistribusi kontinu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh kasusnya. Sini, misalkan diberikan data mengenai hasil ujian matematika siswa SMA kelas 1, 2, dan 3. X menyatakan nilai ujian matematika siswa kelas 1 SMA, Y menyatakan nilai ujian matematika siswa kelas 2 SMA, dan Z menyatakan nilai ujian siswa kelas 3 SMA. Berikut akan digunakan pendekatan uji Levin untuk menguji atau menentukan apakah asumsi populasi X, Y, dan Z memiliki varians yang sama pada tingkat signifikansi 5%. Perhitungan akan dilakukan secara manual. Oke, lanjut. Kita perbesar dulu. Ya. Nah, di sini ada datanya untuk yang X, Y, dan Z. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari. Oke. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini seharusnya X, Y, dan Z ya, bukan A sama dengan mutlak X dikurang X bar. Nah, di sini untuk X, data yang pertama ya, kita lihat. Di sini kita cari rata-rata masing-masing dari data X, Y, dan Z. Terus kemudian kita jumlahkan untuk yang X ini hasilnya, untuk yang Y ini hasilnya, dan untuk yang Z. Nah, terus banyaknya data. Di sini banyak data. Untuk yang X adalah 21, untuk Y 18, dan untuk Z 21. Nah, di sini baru kita cari untuk yang A. Nah, A di sini sama dengan X dikurang X bar. Nah, X-nya itu tadi adalah data yang di atas tadi ya. Data yang di atas tadi ini kita kurang dengan X bar, kita kurang dengan rata-rata dari data untuk X. Kalau untuk X berarti kita kurangkan data X ini 80, kita kurangkan dengan 77. Nah, kita dapat hasilnya ini ya. Begitu pula seterusnya sampai ke data yang terakhir. Nah, untuk yang bagian B di sini untuk data Y kita kurangkan dengan rata-rata dari data Y. Nah, di sini kita dapat hasilnya sampai ke bawah. Dan seterusnya. Begitu juga untuk yang bagian Z. Kita kurangkan juga dengan rata-ratanya. Nah, lanjut di sini untuk yang Z kita cari juga sama ya. Datanya kita kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, setelah kita dapat, kita cari lagi rata-ratanya untuk yang A. Nah, kita cari rata-ratanya. Terus untuk yang B juga kita cari rata-ratanya. Ini untuk yang B kita cari juga rata-ratanya. Yang C juga kita cari rata-ratanya. Terus kita jumlahkan dari atas sampai bawah, kita jumlahkan. Terus untuk yang B juga begitu. Terus untuk yang C juga. Oke, di sini untuk yang bagian D kita cari itu caranya dengan mutlak A dikurang rata-rata dari A berpangkat 2. Nah, di sini kita kan sudah dapat tadi hasilnya untuk yang A ini dan untuk rata-ratanya ini. Nah, ini kita kurangkan, ini dikurang dengan ini. Hasilnya ini ya. Terus begitu pula dengan untuk yang bagian E, ini B. Untuk yang B kita kurangkan dengan rata-ratanya juga. Nah, begitu pula untuk yang F. Ini di pangkat 2 kan ya? Berpangkat 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi datanya dari A sampai F. Kita dapat hasilnya ini ya. Nah, setelah kita hitung, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, sini kita masukkan ke dalam rumus. Ini untuk sigma A ini ya 115, sekian ditambah sigma B itu 133 ditambah dengan sigma dari sigma C. Nah, di sini
kita bagi dengan NA, NB, dan NC. Kita jumlahkan ini ya, NA, NB, dan NC. Nah, kita dapat hasilnya adalah sini 7,049. Nah, selanjutnya kita hitung nilai statistik dari uji Leven. Nah, ini tadi adalah rumusnya. Nah, kita hitung dulu satu-satu. Untuk yang bagian atas ini kita hitung. Sini NA itu kan jumlah data dari dari A itu adalah 21. Terus kita kali dengan XA dikurang XABC berpangkat 2. Kita dapat hasilnya ini. Begitu pula untuk yang di bawahnya. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya ke dalam rumus ya. Kita jumlahkan, dijumlah terus dibagi lagi, dan kita dapat hasilnya adalah 1,54438. Nah, setelah itu kita menghitung nilai kritis F. Nah, rumusnya yaitu derajat bebas pembilang K kurang 1 untuk derajat bebas penyebut N kurang K. Ini tadi rumusnya yang di atas ya. Nah, kita perhatikan bahwa K menyatakan banyak sampel, sedangkan N merupakan jumlah elemen atau pengamatan dari sebuah sampel. Diketahui nilai K adalah 3. K itu tadi banyaknya data itu tadi ya, X, Y, Z. Itu kan sebanyak 3. Nah, sedangkan nilai N adalah 60. Nah, ini N1, N2, N3. Ya, tadi kan datanya situ di atas ada 21 untuk yang X dan 18 untuk Y dan 21 lagi untuk Z. Nah, setelah kita jumlahkan ternyata jumlahnya adalah 60. Nah, diketahui tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Sehingga nilai kritis berdasarkan tabel distribusi F dengan derajat bebas pembilang 3 kurang 1, ini ya, K kurang 1, derajat bebas penyebut 60 kurang 3, K-nya ada 3, jadi N-nya ada 60, jadi 60 kurang 3 sama dengan 57. Dan tingkat signifikansi 5% nya adalah 3,16. Nah, untuk pengambilan keputusannya di sini aturannya sama kayak yang di atas tadi yang sudah dijelaskan ya. Ini aturannya jika L kurang dari sama dengan nilai kritis F, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jika L lebih besar dari nilai kritis F, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, oke. Kita lanjut di sini. Perhatikan bahwa karena nilai statistik uji Leven ini adalah tadi jawabannya adalah 1,54438. Ini lebih kecil dibanding nilai kritis dari F, yaitu 3,16. Nah, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga asumsi mengenai kesamaan varians populasi dari X, Y, dan Z dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%. Baik, saya atas nama Sumiati akan memaparkan kesimpulan dari makalah kami, yaitu uji Leven ialah statistik inferensial yang digunakan untuk menilai kesetaraan varian untuk variabel yang dihitung untuk 2 atau lebih kelompok. Selain itu, uji Leven merupakan metode pengujian homogenitas varians yang hampir sama dengan uji Barlett. Kegunaan uji Leven yaitu 1. Untuk menilai kesetaraan varian untuk variabel yang dihitung untuk 2 atau lebih kelompok. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Itulah tadi pemaparan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.